Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya pada channel YouTube Imaditri Pramana Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan isi dari artikel yang berjudul Industrial Applications of Green Chemistry, Stages, Challenges, and Prospects. Nah, jadi adapun aspek pembahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada aspek permasalahan, teori yang digunakan, metode, hasil pembahasan, dan temuan atau kesimpulan. Nah, baik yang pertama mengenai aspek permasalahan. Abad ke-20 telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi global yang fenomenal dan peningkatan standar hidup yang berkelanjutan di negara-negara industri. Prospek ekonomi yang semakin kompetitif dan grafik sumber daya alam yang menyusut di planet ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengurangi pengeluaran energi serta produksi limbah. Keberlanjutan adalah salah satu pendorong utama inovasi untuk memungkinkan industri teknis bekerja untuk kesejahteraan konsumen di lingkungan yang aman dan sehat. Nah, dari aspek permasalahan yang sudah dipaparkan, maka adapun solusi yang dapat diberikan yaitu melalui green chemistry atau kimia hijau, yang mana menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat oleh Anastas dan Warner, didefinisikan bahwa green chemistry atau kimia hijau adalah pemanfaatan seperangkat prinsip yang mengurangi atau menghilangkan penggunaan atau pembangkitan zat berbahaya dalam desain manufaktur dan aplikasi produk kimia. Istilah berbahaya digunakan dalam konteksnya yang paling luas yang mencakup faktor fisik seperti eksplosif dan flammable, toksikologi seperti karsinogenik, mutagenik, dan global seperti penipisan ozon dan perubahan iklim. Nah, berikutnya kita beranjak ke teori yang digunakan. Seperti yang disebutkan oleh Anastas dan Warner, terdapat 12 prinsip dari green chemistry. Sejak dimulai pada awal 1990-an, kimia hijau telah berkembang menjadi area fokus yang signifikan dan terlibat secara internasional dalam kimia. Kimia hijau pada dasarnya adalah pendekatan proaktif yang bertujuan untuk merancang sintesis atau proses secara berkelanjutan. Nah, jadi terdapat 12 prinsip menuju green chemistry. Yang pertama adalah mencegah timbulnya limbah dalam proses, mendesain produk bahan kimia yang aman, mendesain proses sintesis yang aman, menggunakan bahan baku yang dapat terbarukan, menggunakan katalis, menghindari derivatisasi, dan modifikasi sementara dalam reaksi kimia, memaksimalkan atom ekonomi, menggunakan pelarut yang aman, meningkatkan efisiensi energi dalam reaksi, mendesain bahan kimia yang mudah terdegradasi, penggunaan metode analisis secara langsung untuk mengurangi polusi, dan yang terakhir meminimalisasi potensi kecelakaan. Adapun metode yang digunakan pada artikel yang diberikan yaitu dengan analisis deskriptif dengan meninjau status, tantangan, dan prospek ke depan mengenai aplikasi industri green chemistry. Nah, berikutnya ke pembahasan. Aplikasi green chemistry bertujuan untuk mengembangkan proses dan produk komersial yang tidak berbahaya. Green chemistry menggeser proses kimia yang tidak efisien menuju sintesis berbasis bio dan mengganti bahan baku berbasis minyak dengan bahan awal terbarukan. Sesuai dengan analisis Badan Perlindungan Lingkungan, industri obat AS telah mengurangi penggunaan VOC sebesar 50% antara tahun 2004 dan 2013 dengan mengadopsi prinsip-prinsip kimia hijau. Dalam rentang waktu yang sama, jumlah limbah kimia yang dilepaskan ke udara, tanah, dan air menurun sebesar 7% sesuai dengan Toxic Release Inventory atau TRI dari IPA. Nah, berikut ini adalah berbagai perubahan yang terjadi di dunia menuju green chemistry atau kimia hijau. Nah, berikutnya di India itu 4 unit industri obat ditutup. Hal ini disebabkan karena polusi yang ditimbulkan oleh industri obat-obatan tersebut.
Nah, berikutnya, Cina juga memiliki kepedulian lingkungan yang ketat dan telah mengambil tindakan regulasi pada 40% unit industri yang berlokasi di 30 provinsi. Perubahan kebijakan ini menunjukkan bahwa telah menjadi keharusan untuk mengikuti praktik hijau. Nah, berikutnya, mengenai penggunaan bioplastik. Nah, plastik meskipun memiliki beberapa kegunaan, namun memiliki reputasi buruk karena berasal dari polimer yang berasal dari petrokimia yang tidak terbarukan dan sifatnya yang tidak dapat terurai secara hayati. Namun hal yang sama dapat dibuat dari bahan baku terbarukan, seperti yang ditunjukkan oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Utrecht. Studi oleh Universitas Utrecht juga menunjukkan bahwa pasar bioplastik akan tumbuh sekitar 37% per tahun hingga 2013 dan pada tingkat 6% antara 2013 dan 2020. Nah, berikutnya, beberapa organisasi atau beberapa perusahaan juga mengambil inisiatif untuk mengembangkan pelarut baru untuk menggantikan karbon organik yang mudah menguap dalam cat glossy. Nah, berikutnya, sintesis ibuprofen yang lebih ramah lingkungan yang diluncurkan oleh BASF melibatkan setengah jumlah langkah dibandingkan dengan metode tradisional. Efisiensi atom proses baru hampir 2 kali lipat dari sintesis lama. Dalam mengejar pengembangan metodologi berkelanjutan, BASF mengembangkan proses basil atau biphasic acid scavenging utilizing ionic liquids. Dengan menggunakan teknologi ini, hasil meningkat dari 50 menjadi 98%. Nah, berikutnya, Institut Warner Babcock untuk kimia hijau telah mengembangkan pewarna rambut hijau yang disebut sebagai hairprint, yang merupakan produk berbasis nabati yang tidak beracun, yang memberikan alternatif pewarna beracun, iritasi kulit, dan karsinogenik. Nah, berikutnya, Merck & Co. yang berbasis di Amerika Serikat telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip kimia hijau pada sintesis obat antivirus, yaitu infeksi cytomegalovirus Letermovir, yang saat ini dalam uji klinis fase 3. Cytomegalovirus atau CMV adalah virus umum yang infeksi umumnya tidak menunjukkan gejala pada individu yang sehat, tetapi dapat menyebabkan kerusakan parah pada pasien dengan sistem kekebalan yang tertekan. Pentingnya obat ini dapat dinilai dari fakta bahwa obat ini telah diberikan status jalur cepat oleh FDA dan penunjukan produk orphan oleh Badan Pengobatan Eropa untuk mencegah viremia CMV pada populasi berisiko tinggi. Nah, adapun tantangan menuju green chemistry atau kimia hijau di dunia, jadi ada 4 tantangan: regulasi, ekonomi, politik, dan teknis. Di Amerika Serikat, peraturan mengharuskan setiap kali produsen mengubah proses produksi, ia harus menjalani proses sertifikasi ulang dengan FDA. Proses ini mahal dan memakan waktu, dan karenanya berfungsi untuk menghalangi perusahaan yang akan berinvestasi dalam pengembangan kimia atom efisien yang mengurangi limbah. Perubahan pada proses yang lebih jinak dihambat oleh regulasi yang berorientasi pada biaya dan berorientasi pada kontrol. Kurangnya kesadaran di antara kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang berbeda menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan proses hijau. Mengembangkan proses hijau yang sukses tidak hanya tentang kimia hijau, tetapi juga melibatkan pengetahuan tentang teknik hijau, bioteknologi, ekonomi, dan di atas semua toksikologi. Para ahli kimia umumnya kurang memiliki peralatan dalam disiplin ini, yang selanjutnya menghambat penerapan kimia hijau pada skala industri. Bahkan jika semua faktor mendukung proses hijau, proses tersebut dapat ditolak dalam skala komersial jika gagal menarik secara ekonomi. Proses industri hijau harus sebanding dengan proses tradisional dalam hal biaya produk. Nah, baik, kita lanjutkan kesimpulan. Jadi green chemistry ini memiliki potensi yang melekat untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan juga ilmu pengetahuan. Subsidi inisiatif ramah lingkungan dan pembebasan pajak kepada perusahaan yang mengadopsi proses hijau akan berdampak positif. Industri harus menyadari bahwa fakta mendaftarkan proses baru yang lebih hijau
dan melakukan penanaman modal adalah investasi satu kali yang dapat berdampak positif pada berbagai aspek masyarakat dan juga lingkungan. Nah, baik, jadi demikian saja yang dapat saya paparkan pada artikel kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.